Halo Sobat Raftel Sport. Selamat datang kembali di channel yang selalu menyajikan ulasan sepak bola paling tajam, mendalam, up-to-date, dan pastinya terpercaya. Tidak terasa, hitungan mundur menuju perhelatan turnamen olahraga terbesar di muka bumi sudah berada tepat di depan mata kita. Ya, Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko akan segera bergulir dalam hitungan minggu saja. Kick-off dijadwalkan pada pertengahan Juni tahun ini, dan atmosfernya sudah terasa sangat panas, membakar semangat para pecinta sepak bola di seluruh penjuru dunia. Turnamen edisi ke-23 ini dipastikan akan mengukir sejarah baru, karena untuk pertama kalinya menampilkan 48 tim yang akan bertarung habis-habisan memperebutkan trofi emas paling prestisius rancangan Silvio Gazzaniga. Format baru yang lebih masif, atmosfer tuan rumah di 3 negara raksasa Amerika Utara, serta persiapan matang dari berbagai negara membuat Piala Dunia kali ini diprediksi kuat akan menjadi yang paling epik, dramatis, dan tak tertebak sepanjang masa. Dari 48 negara yang berpartisipasi, tentu saja tidak semuanya memiliki kapasitas mumpuni untuk melaju jauh hingga partai puncak di bulan Juli mendatang. Selalu ada hierarki dalam sepak bola. Ada beberapa negara raksasa yang secara tradisi, kedalaman skuad, kejeniusan taktik pelatih, dan performa terkini pantas menyandang status sebagai favorit utama, terlepas dari segala dinamika dan badai cedera yang menghantam skuad mereka baru-baru ini. Siapkan camilan kalian, duduk yang nyaman, karena inilah narasi eksklusif 7 negara kandidat kuat juara Piala Dunia 2026. Mari kita mulai hitung mundur dari urutan ke-7. Di posisi ke-7, kita memiliki Timnas Belanda. Skuad berjuluk De Oranje ini selalu datang ke turnamen besar dengan status sebagai kuda hitam yang sangat berbahaya. Sejarah mencatat Belanda sudah 3 kali mencapai final Piala Dunia, namun ketiganya selalu berakhir dengan air mata patah hati. Tahun 2026 ini membawa angin segar dan bisa menjadi momen penebusan dosa bagi mereka untuk akhirnya membawa pulang trofi pertama ke kota Amsterdam. Alasan utama mengapa skuad asuhan Ronald Koeman ini sangat ditakuti adalah stabilitas sistem permainan mereka. Memang, pukulan telak baru saja menghantam kemah De Oranje dengan absennya Matthijs de Ligt akibat operasi punggung. Namun, fondasi pertahanan Belanda tetaplah sekeras karang. Sang kapten Virgil van Dijk tetap menjadi jenderal di lini belakang, disokong oleh pemain sekaliber Nathan Ake dan Stefan de Vrij. Keseimbangan ini disempurnakan oleh jenderal lapangan tengah Frenkie de Jong, serta daya ledak di sepertiga akhir yang dimotori oleh Cody Gakpo dan Xavi Simons. Permainan taktis yang pragmatis namun mematikan membuat Belanda sangat berpeluang melaju jauh menembus kerasnya fase gugur. Turun 1 peringkat ke posisi 6, ada sang raksasa pemegang gelar terbanyak, Seleção Brasil. Ambisi besar menyelimuti publik Brasil tahun ini, mengingat sudah 24 tahun lamanya sejak terakhir kali mereka mengangkat trofi kelima pada tahun 2002 silam di Asia. Sempat terseok-seok pasca Piala Dunia 2022, skuad Brasil edisi 2026 ini datang dengan determinasi tinggi untuk membawa pulang gelar Hexa di bawah komando taktik jenius Carlo Ancelotti. Kekuatan utama Brasil kini terletak pada kolektivitas yang tidak lagi bergantung pada satu nama. Kita tahu, skuad mereka datang dengan wajah yang sedikit berbeda usai badai cedera Neymar dan keputusan mengejutkan Ancelotti yang tidak memasukkan nama João Pedro ke dalam skuad utama. Namun, ini justru membuktikan kedalaman materi pemain mereka. Kehadiran Matheus Cunha yang tengah menunjukkan performa impresif menjadi senjata mematikan yang melengkapi daya gedor Vinicius Junior, Raphinha, serta wonderkid Endrick. Dengan lini tengah yang disiplin dan agresif, Brasil siap menari samba dan membungkam segala keraguan di Amerika Utara. Di urutan kelima, mari kita bahas The Three Lions, Inggris. Datang ke benua Amerika, skuad yang kini diarsiteki oleh Thomas Tuchel membawa satu beban sejarah yang sangat masif, mengakhiri puasa gelar yang sudah menghantui sejak tahun 1966. Jargon, "It's coming home," kembali bergema, dan kali ini mereka membawa skuad dengan mentalitas pemenang yang jauh lebih teruji. Inggris tetap menjadi unggulan utama karena materi pemain mereka sangat luar biasa di setiap lini, meskipun Tuchel mengambil langkah radikal dengan mencoret Cole Palmer dan Luke Shaw. Pencoretan Shaw cukup mengejutkan banyak pihak,
Mengingat sang pemain tampil sangat konsisten dan selalu menjadi starter tak tergantikan musim ini bersama Manchester United di bawah arahan pelatih interim Michael Carrick. Akan tetapi, Tuchel tahu persis apa yang ia butuhkan untuk sistem permainannya. Daya ledak Inggris tidak berkurang sedikit pun. Harry Kane, yang mencetak 58 gol fenomenal di level klub musim ini, tetap menjadi predator buas di lini depan. Disokong kreativitas tanpa batas dari Jude Bellingham dan Bukayo Saka, serta pertahanan yang diatur ulang secara taktis, Inggris adalah ancaman nyata yang siap meledak di momen-momen krusial. Berlanjut ke posisi 4, kita punya jawara dari Semenanjung Iberia, Portugal. Skuad asuhan Roberto Martinez ini tidak akan pernah bisa dicoret dari daftar favorit juara. Mental pemenang sedang berada di level tertinggi, dan motivasi ekstra hadir dari ambisi The Last Dance sang legenda hidup, Cristiano Ronaldo. Di usianya yang ke-41 tahun, komitmen dan ketajaman CR7 di depan gawang tetap menjadi teror psikologis bagi pertahanan manapun. Namun, faktor terkuat yang menjadikan Portugal sebagai kandidat juara di 2026 adalah dominasi lini tengah mereka yang bisa dibilang sebagai yang terbaik di turnamen ini. Mesin permainan A Seleção das Quinas dikendalikan penuh oleh nama-nama seperti Bruno Fernandes, Bernardo Silva, dan Vitinha. Mereka adalah konduktor taktik yang mendikte ritme permainan dan melayani lini depan dengan umpan-umpan presisi tingkat dewa. Kolektivitas antar lini yang sangat padu dan transisi permainan super cepat menjadi jaminan bahwa Portugal sangat siap mengklaim trofi Piala Dunia pertama mereka sepanjang sejarah. Memasuki deretan 3 besar elit kita, tempat ini dengan sangat pantas diisi oleh kampiun Eropa, La Furia Roja Spanyol. Datang ke benua Amerika dengan rekor pertandingan yang mengerikan, skuad asuhan pelatih Luis de la Fuente ini benar-benar menjelma menjadi monster sejak mengangkat trofi Euro 2024 lalu. Spanyol pantas berada di posisi ini karena mereka berhasil mengevolusi gaya bermain tiki-taka klasik menjadi sebuah mesin sepak bola yang vertikal, efisien, dan sangat mematikan. Dominasi mutlak Spanyol terletak pada penguasaan bola yang tidak memberi ampun kepada lawan untuk bernapas. Lini tengah mereka dikomando langsung oleh peraih Ballon d'Or 2024, Rodri, yang bertindak sebagai metronom abadi pengatur ritme. Namun, teror sesungguhnya dari skuad Matador kali ini hadir di sektor sayap, di mana wonderkid sensasional Lamine Yamal siap memporak-porandakan pertahanan lawan. Di usianya yang masih sangat muda, pergerakan Yamal yang tak tertebak, visi bermain kelas atas, dan kelincahannya menjadi senjata utama Spanyol. Bersama Nico Williams di sayap berseberangan, duet ini memberikan dimensi serangan kilat yang menghancurkan struktur pertahanan lawan. Kehadiran Lamine Yamal yang terus bersinar membuat Spanyol sangat difavoritkan untuk mengulang kejayaan manis mereka layaknya di Afrika Selatan 2010 silam. Di posisi runner-up dalam daftar kandidat juara kita adalah raksasa Eropa, Timnas Prancis. Berstatus sebagai kampiun edisi 1998 dan 2018, serta finalis epik pada tahun 2022 lalu, Les Bleus adalah definisi paling nyata dari kekuatan absolut di kancah sepak bola internasional. Alasan mengapa Prancis begitu diunggulkan sangatlah sederhana. Mereka memiliki kedalaman skuad ganda di setiap posisi yang kualitasnya sama-sama berkelas dunia. Skuad Prancis adalah kumpulan gladiator modern. Di lini pertahanan, mereka sulit ditembus, dikawal oleh nama-nama tangguh seperti William Saliba. Lini tengah memadukan fisik kuat, pengalaman, dan teknik tinggi lewat Adrien Rabiot dan Aurelien Tchouameni yang berperan sebagai penyeimbang sempurna. Namun, teror sesungguhnya ada di sektor penyerangan yang bertumpu pada sang kapten, Kylian Mbappe. Kecepatan dan insting pembunuh Mbappe kini semakin tajam setelah terus diasah kemampuannya di bawah asuhan pelatih Alvaro Arbeloa di Real Madrid. Bersama Ousmane Dembélé dan Michael Olise di kedua sayap, transisi serangan balik Prancis adalah senjata pemusnah massal yang siap menghukum kesalahan sekecil apapun dari lawan. Dan di posisi puncak, tim nomor 1 yang paling difavoritkan untuk mengangkat trofi emas Piala Dunia 2026 adalah sang jawara bertahan, La Albiceleste, Argentina. Tim asuhan pelatih jenius Lionel Scaloni ini sukses menjaga momentum kemenangan magis mereka di level tertinggi. Setelah berpesta di Qatar 2022 dan menjuarai Copa America 2024, mentalitas petarung mereka telah berevolusi dari sekadar penantang menjadi raja penguasa. Argentina pantas berada di singgasana favorit karena mereka bermain bukan sekadar sebagai 11 pemain di lapangan,
melainkan sebagai sebuah keluarga besar dengan semangat juang Spartan ala Amerika Selatan. Lionel Messi tetap menjadi sentral inspirasi yang kini telah beradaptasi sempurna dengan atmosfer dan iklim Amerika Utara sejak bermain untuk Inter Miami. Namun, mesin ini tidak hanya digerakkan oleh Messi. Lautaro Martinez terus konsisten menjadi algojo mematikan di kotak penalti, sementara Julian Alvarez memberikan pressing tiada henti. Ditambah kokohnya pertahanan yang dipimpin Christian Romero, serta magis Emiliano Martinez di bawah Mister Gawang, taktik bunglon mematikan dari Scaloni menjadikan Argentina sebagai kandidat absolut untuk mencetak sejarah back-to-back champion. Nah, Sobat Raftel Sport, itulah analisa mendalam dan narasi lengkap mengenai 7 negara raksasa yang menjadi kandidat terkuat untuk merengkuh tahta tertinggi sepak bola dunia di Piala Dunia 2026 nanti. Dari solidnya sistem Belanda, kebangkitan Brasil, kekuatan skuad Inggris asuhan Tuchel, tarian terakhir Ronaldo bersama Portugal, evolusi taktik Spanyol bersama sang wonderkid Lamine Yamal, teror mutlak Prancis, hingga mentalitas baja sang raja bertahan, Argentina. Turnamen pertengahan tahun ini dijamin akan memberikan sajian persaingan level tertinggi yang tidak boleh kita lewatkan sedikit pun. Sekarang giliran kalian yang bersuara. Dari ketujuh negara tangguh tersebut, mana yang menurut analisa kalian memiliki keseimbangan skuad dan mental paling mumpuni untuk keluar sebagai juara dunia tahun ini? Ataukah kalian memiliki jagoan kuda hitam yang siap merusak prediksi semua orang? Langsung saja ramaikan dengan argumen dan opini jitu kalian di kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk klik tombol like jika kalian menikmati video eksklusif ini, share ke teman-teman pecinta sepak bola lainnya agar diskusinya makin seru, dan pastikan kalian sudah menekan tombol subscribe serta menyalakan lonceng notifikasi. Dengan begitu, kalian tidak akan ketinggalan ulasan taktik, analisa tajam, dan konten sepak bola paling menarik lainnya hanya di channel kebanggaan kita, Raftel Sport. Terima kasih sudah menonton. Mari kita sambut kemegahan pesta sepak bola dunia, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Salam olahraga.